Silahkan berdoa dulu. Baik, hari ini beri aksan dulu ya. Oke. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan buku atau alat tulisnya dipersiapkan dulu. Yang tidak ada sangkut pautnya dengan pelajaran pada hari ini, pelajaran matematika, silahkan dimasukkan ke dalam tas. Pada hari ini kita akan belajar tentang peluang. Anak-anak, pada pembelajaran peluang ini kalian akan mempelajari dua hal, yaitu peluang empirik dan peluang teoretik. Sebelum menuju ke materi, Brina mau tanya dulu, pernahkah kalian bermain monopoli, ular tangga, pernahkah? Pasti sudah pernah ya. Nah, di situ kan ada sebuah dadu atau dua dadu. Nah, ketika dadunya itu kita lemparkan, mata dadu itu kan ada mata dadu 1, 2, 3 sampai 6, betul. Nah, ketika mata dadunya itu kita lemparkan, ketika yang muncul itu mata dadu dari 1 atau 2 atau 3, nah itu adalah yang dinamakan peluang kejadian acak. Jadi berapapun yang muncul, masing-masing mata dadu ini punya kesempatan atau mempunyai peluang dia muncul. Nah, selanjutnya apalagi yang biasa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Kita contohkan arisan. Nah, arisan atau ibu-ibu kalian ya pasti yang sudah sering ikut arisan ya. Nah, siapapun nanti namanya ketika dikocok, siapapun yang keluar itu juga termasuk peluang. Lagi, nah setiap tahun pelajaran baru kalian kan memilih ketua OSIS. Dari ketua OSIS ini siapapun nanti yang terpilih itu juga termasuk peluang. Baik, sebelum kita mulai, silahkan kalian cermati dulu di buku kalian, dibaca sebentar. Sudah membaca ya? Nah, yang pertama yang akan kita pelajari adalah peluang. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peluang empirik. Peluang empirik yaitu peluang empirik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Jadi kita mengamati kejadian itu berapa kali dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang kita lakukan. Nah, peluang empirik rumusnya adalah P peluang kejadian A N kecil per N besar. Ini adalah rumus peluang kejadian empirik, di mana P ini adalah peluang kejadian yang diamati, kejadian A. Kemudian N kecil adalah kejadian yang diamati, kejadian yang diamati, dan N besar adalah banyaknya percobaan. Percobaan yang dilakukan. Dari rumus ini kita akan bisa mengerjakan soal. Contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Pada percobaan pengetosan 2 koin uang logam sebanyak 100 kali, muncul pasangan mata koin yang sama sebanyak 45 kali. Pertanyaannya adalah, berapakah peluang empirik munculnya selain itu yang tidak sama atau mata koin yang berbeda? Maka kita tulis dulu banyaknya percobaan itu berapa kali? 100. Banyaknya percobaan 100. Kemudian muncul pasangan mata koin
kali. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah peluang empirik muncul selain yang berbeda. Maka kita harus cari dulu pasangan mata koin yang berbeda atau yang selainnya. Koin yang berbeda. Berarti berapa? Kalau banyaknya percobaannya 100 kali, kemudian 45 kali muncul mata koin yang sama, maka 100 dikurangi 45. Hasilnya adalah 55 kali. Ini percobaan mata koin yang tidak sama. Jadi kalau peluangnya adalah peluang kejadian A, tadi rumusnya sudah dibahas. N besar per N1 dan N kecil adalah banyaknya percobaan, banyaknya kejadian yang diamati. Banyaknya kejadian yang diamati yang ditanyakan apa ini? Muncul yang selain, berarti yang koin, yang mata koin yang berbeda. Ada 55 kali. Sedangkan N besar adalah banyaknya percobaan. Tadi percobaannya berapa anak-anak? 100. Betul. Maka peluang kejadian A atau peluang munculnya pasangan mata koin yang berbeda atau yang selainnya itu adalah 55%. Munculnya peluang empirik muncul mata dadu selain itu atau yang berbeda adalah N kecil per N besar sama dengan, tadi sudah kita cari hasilnya 55/100. Mata koin yang berbeda 55 kali. 100 adalah jumlah percobaannya. Maka kita sederhanakan 55 bagi 5 11, 100 bagi 5 20. Maka ketemu hasil peluang empirik muncul yang selain itu atau dengan kata lain mata koin yang berbeda adalah 11/20 atau 11 peluang empirik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang peluang teoritik. Peluang teoritik adalah hasil bagi antara banyaknya anggota kejadian A dengan banyaknya anggota ruang sampel atau SNS. Nah, kalau peluang teoritik ini perbedaannya adalah dia tidak memerlukan percobaan langsung. Kalau ini kan tadi ada percobaan beberapa kali. Nah, ini kan langsung tidak perlu ada percobaan langsung. Contoh soal, kalian bisa lihat di sini. Sebuah dadu dilempar secara acak, tidak harus diketahui berapa kali dadu itu dilempar, tidak. Tentukan peluang munculnya angka prima. Ingat, dadu itu angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita lihat, yang angka prima berapa anak-anak? Angka berapa saja? Oh iya, pintar sekali. Angka prima ada angka berapa saja? Apakah 1 prima? Bukan. 2 prima. 3 apakah prima? 3 prima. 4 apakah prima anak-anak? Bukan. 5 prima. 6 bukan. Jadi kita ketahui yang merupakan angka prima adalah 2, 3, 5. Ini ada berapa jumlahnya? Ada 3 jumlahnya. Ini jumlah. Tadi sudah disampaikan, belum menyampaikan ya, bahwa kalau rumus peluang teoritik itu rumusnya adalah sama, peluang kejadian A sama dengan kejadian A per seluruh kejadian atau seluruh ruang sampel. Kejadian A NA per NS. Maka untuk mencari itu kita bisa menggunakan rumus peluang ini. PA peluang munculnya, berarti ini peluang muncul
mata dadu prima sama dengan NA per NS. Kita lihat NA-nya berapa. Tadi sudah kita hitung yang angka prima 2, 3, 5. Berarti ada 3. Kemudian NS kita lihat di sini. Ini adalah NS. Total semestanya, total sampelnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya 6. Jadi peluang muncul mata dadu prima pada pelemparan sebuah dadu itu adalah 3/6. Atau kita bisa sederhanakan menjadi bagi 3. 1, 6 bagi 3, 2. Menjadi 1/2 atau setengah. Jadi kesimpulannya peluang muncul mata dadu prima pada sebuah pelemparan mata dadu adalah 1/. Tadi kita sudah mempelajari tentang peluang empirik dan peluang teoretik. Nah, peluang ketika kita melakukan sebuah percobaan, maka akan ada kejadian sederhana dan kejadian tunggal. Kejadian sederhana contohnya, misal ada satu set kartu BRIT. Kamu tahu nggak, kartu itu kan ada love, ada wajib, ada skop, ada keriting, ya, ada 4. Nah, kalau misalnya Bu Rina ambil sebuah kartu, kemudian muncul kartu bergambar wajib. Yang Bu Rina ambil itu adalah kartu bergambar wajib. Itu namanya adalah kejadian sederhana. Kartu wajib itu warnanya apa? Warna merah, betul. Kalau misalnya Bu Rina katakan muncul kartu berwarna merah, itu namanya kejadian bukan sederhana. Kenapa kok bisa, Bu? Karena kartu di dalam satu set kartu itu tadi yang berwarna merah itu ada 2, bisa wajib, bisa love. Tidak selalu yang Bu Rina ambil nanti akan wajib kalau Bu Rina sampaikan kartu yang berwarna merah. Tapi ketika Bu Rina bilang wajib, yang terambil itu Pak wajib pasti warnanya merah. Maka itu bedanya antara kejadian sederhana dan kejadian bukan kejadian tunggal. Kejadian tunggal itu contohnya kalau Bu Rina melempar sebuah mata dadu, pasti kan kalau tidak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang muncul. Salah satunya, tidak mungkin keduanya bisa muncul bersamaan. Itu namanya kejadian tunggal. Hanya salah satu yang akan muncul. Tidak ada kemungkinan muncul 2 mata dadu sekaligus. Kecuali Bu Rina melemparnya 2 mata dadu. Tapi kalau yang dilempar hanya 1 mata dadu saja, maka kejadiannya yang terjadi adalah kejadian tunggal. Kita bahas di dalam sebuah peluang pasti adalah ruang sampel. Tadi kalau sederhana hanya ada 1 set kartu, hanya ada 1 dadu, itu mudah. Kita tidak perlu menggunakan ruang sampel. 1 koin itu juga mudah. Kita tidak perlu menggunakan ruang sampel. Tapi kalau pertanyaannya, kalau kita menggunakan 2 dadu atau menggunakan 2 koin, siapa yang punya 2 koin? Nah, kalau misalnya kita menggunakan 2 koin, kita membutuhkan ruang sampel. Ruang sampel bisa kita buat dengan cara yang pertama mendaftar anggota. Atau yang kedua bisa pakai tabel, dan yang ketiga bisa menggunakan diagram pohon. Contoh, ketika kita melempar 2 koin, maka ruang sampelnya atau peluang munculnya apa saja bisa kita gunakan. Bu Rina contohkan yang menggunakan diagram pohon ya. Nanti yang tabel dan mendaftar kalian bisa dicoba sendiri. Maka uang pertama kalau tidak angka
muncul, pasti angka dengan gambar. Kalau tidak gambar dengan angka yang muncul, pasti gambar dengan gambar. Maka ruang sampel dari dua buah koin yang dilempar adalah ada berapa? Kita hitung angka dan angka. Berarti kita tuliskan saja A, A. Angka dan gambar A, G. Gambar dan angka G dan A. Gambar dan gambar G dan G. Maka ruang sampel dari dua buah koin yang dilempar adalah yang kita bahas tentang hari ini bab peluang. Jadi kita sudah mempelajari banyak sekali ya. Silakan untuk tugas di rumah kalian mempelajari mengerjakan tugas terstruktur halaman 51 yang dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak? Baik, Bu Rina cukupkan sekian ya. Sekian dari Bu Rina, kita berjumpa di lain waktu. Sebelum Bu Rina tutup, kalian bisa mempelajari materi selanjutnya tentang frekuensi harapan dan komplement peluang. Nah, besok kita bahas lagi, masih membahas tentang peluang. Bu Rina cukupkan. Wassalamualaikum.